Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita membahas poin yang nomor 10 ya, poin yang terakhir, yaitu kita menghafal nama-nama surat 114 surat Al-Quran berdasarkan huruf hijaiyah. Maksudnya adalah huruf hijaiyah ini menjadi awalan dari nama surat ya. Dari 28 huruf hijaiyah itu semuanya menjadi awalan nama surat ya. Kecuali 3 huruf saja ya. Dari alif sampai ya, dari 28 huruf hijaiyah itu semuanya menjadi awalan nama surat. Kecuali 3 huruf saja. Hurufnya apa saja itu yang tidak menjadi awalan nama surat? Yang pertama adalah huruf sa ya, abatasa. Sa ini sama sekali tidak menjadi awalan surat Al-Quran. Artinya tidak ada surat Al-Quran yang diawali dengan huruf sa ya. Kemudian yang keduanya adalah kha ya. Tidak ada surat Al-Quran yang awalannya huruf kha ya. Kemudian yang ketiganya adalah huruf dho ya, to dho ya. Dho-nya ini tidak ada surat Al-Quran yang diawali dengan huruf dho. Jadi cuma 3 huruf saja yang tidak menjadi huruf awalan dari nama surat-surat Al-Quran. Sementara yang 25-nya kan semuanya kan 28 dikurangi 3 dikurangi sa dikurangi kha dikurangi dha, maka yang 25 huruf itu menjadi huruf ya, atau menjadi awalan nama surat dalam Al-Quran. Baik, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengamati ya, menjelaskan, menyimpulkan bahwa di sana ada huruf-huruf yang menjadi awalan nama surat, yang suratnya hanya satu ya. Lalu ada huruf-huruf yang menjadi awalan nama surat, yang suratnya ada yang 2, ada yang 3 surat, ada yang 4 surat, ada yang 5 surat, 6, 8, 10 surat, 14 surat sampai 15 surat. Yang terakhir itu ada huruf yang menjadi awalan daripada 15 surat ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita klasifikasi dulu ya. Artinya huruf-huruf yang menjadi awalan nama surat dari mulai alif sampai ya, dari mulai alif sampai ya. Untuk bukunya silakan dibuka saja ya, buku kita di halaman berapa ini bukunya? Kita buka aja di halaman 38, 39, 40 sampai 41 ya. Iya, sampai 41. Kita ulangi dari halaman 38 sampai 41. Di sana ada data yang menjelaskan huruf-huruf hijaiyah ya, menjadi awalan daripada nama-nama surat dalam Al-Quran. Selanjutnya supaya lebih mudah ya, lebih mudah menyebutkan ketika huruf itu disebutkan dan kita pun bisa menyebutkan nama surat yang diawali huruf itu, maka perlu dicarikan tekniknya supaya kita bisa menguasai materi ini ya. Kita awali dengan huruf-huruf yang memang hanya memiliki satu surat ya, yaitu hurufnya adalah zal, wawu, dod, sama dal. Yang pertama zal ya, kemudian wawu, lalu dod sama dal. Itu kalau kita gabung menjadi zu,
didin ya, dzu didin. Hanya 4 saja. Hanya 4 huruf yang memiliki cuma satu surat saja yang menjadi awalan nama surat, hanya 4 huruf. Dzu didin, zal, wawu, dod, do, maksudnya dod ya, sod, dod ya, dod sama dal ya. Kemudian ada huruf-huruf yang menjadi awalan daripada surat Al-Qur'an yang memiliki 2 surat ya. Ada di sini dirangkai, ada huruf goin, ada huruf sin, ada lam, ada ha. Kita rangkai menjadi gosilhu. Kalau tadi dzudidin artinya yang memiliki musuh ya, yang memiliki lawan. Nah kalau gosilhu ini artinya mandilah atau cucilah ya. Kemudian huruf-huruf selanjutnya adalah huruf-huruf yang menjadi awalan dari 3 surat ya. Masing-masing huruf ini memiliki menjadi awalan dari 3 surat. Yang pertama huruf apa aja? Ada sod, ada kaf, ada ro, ada jim, ada zai, ada ya. Kita singkat menjadi Sokaraja Zaya ya. Sokaraja ini nama kampung, nama desa, nama kecamatan di Banyumas, Jawa Tengah. Sokaraja Zaya. Nah, ini ada 3 huruf ya, yang bukan 6, maksudnya 6 huruf yang memiliki atau menjadi awalan dari nama-nama surat yang suratnya jumlahnya adalah 3 ya. Kemudian dilanjut dengan huruf-huruf yang memiliki nama surat yang jumlah suratnya adalah 4. Itu tergabung dalam kata Toshiba. Ini merek elektronik ya. Toshiba. To, shin sama ba kita baca Toshiba. Itu dia memiliki 4 surat ya, menjadi awalan dari masing-masing 4 surat. Selanjutnya ada ain ya. Ain ini menjadi awalan nama surat yang jumlah suratnya ada 5 ya. Ain itu ya. Kemudian dilanjut dengan huruf-huruf yang memiliki atau menjadi awalan dari surat yang jumlahnya 6 surat ya. Kita singkat, ada ta, ada ha, kita singkat tahu ya. Kalau tadi ain ada 5, ainul khomsah. Khomsah artinya 5 surat. Nah kalau ta sama ha, tahu, itu kita kasih tahu sita. Sita artinya 6. Jadi huruf ta itu menjadi awalan daripada 6 surat ya. Dan ha menjadi awalan daripada 6 surat. Kita singkat tahu ya. Kalau tahu itu nggak aneh oleh kita, dia adalah pelengkap makan ya, kita tahu ya, tahu sita. Selanjutnya ada faku ya, fa dan qaf, kita baca faku karena sudah kita familiar dengan kata faku ini ya, fa sama qaf. Lalu kita tambahin kalimatnya di belakang sama nih ya. Berarti huruf fa ini menjadi awalan dari 8 surat ya. Kemudian juga qaf sama ya, menjadi awalan daripada 8 nama surat Al-Qur'an. Jadi kita rangkai dari faku samaniyah. Samaniyah artinya 8 ya, 8 surat. Selanjutnya nunul asroh ya. Ada surat-surat yang diawali oleh huruf nun, itu ada 10 surat. Maka kita bilang nunul asroh. Asroh artinya 10. Nun ya, lalu 10. Berarti ada surat-surat yang diawali oleh huruf nun, ada 10 surat. Nah selanjutnya arba'a asyrata hamzatan ya. Ada 14 surat yang diawali oleh huruf hamzah ya. Huruf hamzah nanti menjadi awalan dari 14 surat. Kemudian yang terakhir ada 15 surat yang diawali oleh huruf mim. Itu paling banyak ya. Ya jadi huruf mim ini yang jumlah suratnya paling banyak, yaitu berapa? 15. Kalau tadi hamzah itu ada 14 surat yang diawali oleh hamzah, sementara yang surat-surat yang diawali oleh huruf mim ini ada 15 surat paling banyak ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu pemirsa,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat di halaman 40 dan 41. Di situ ada datanya lengkap ya. Nah, ini supaya kita hafal, tentu saja kita pakai teknik cara menghafalnya. Kita yang pertama adalah klasifikasinya dari mulai surat-surat atau huruf-huruf yang memang memiliki paling sedikit surat ya. Yang pertama kan tadi ada 4 huruf yang hanya memiliki satu surat saja ya. Dzu, didin, yaitu yang satu surat. Kemudian yang 2 surat hurufnya adalah gosilhu, goin, sin, lam sama ha. Kemudian ada huruf-huruf yang menjadi awalan dari 3 surat, yaitu sokaraja, zaya. Selanjutnya adalah toshiba, to, shin, dan ba. Ini memiliki masing-masing 4 huruf. Kemudian ainul khomsa, ain ada 5 huruf ya. Ada tahusita, ta, dan ha, masing-masing itu 6 surat ya. Kemudian faku samania, fa dan qaf ini memiliki masing-masing 8 surat. Lalu nunul ashrah, nun yang 10 ya. Maksudnya ada surat ya, ada 10 surat yang diawali oleh huruf nun. Kemudian ada arba'a asyrata hamzatan, huruf hamzah menjadi awalan daripada 14 surat. Dan yang terakhirnya adalah huruf mim. Mim itu menjadi awalan dari 15 surat. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung aja bagaimana cara merangkai kalimatnya supaya mudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzudidin gosilhu sokara jazaya toshiba ainul khomsa tahusita faqusamaniya nunul asra arba asra hamzatan wa khamsata asyara miman tamaman dariyat waqi'ah duha dukhon gofir gosia saba'u sajada lailul luqman hudul humaja sodu sofi sofat kautsar kafi kafirun ra'dur rahmanir rum jinnul jum'ah jathiyah zukhruf zumar zalzala yasin yusuf yunus toha tolak tur torik syarhu syuro syamsu syu'ara baqaratul balad burujul bayinah Sekarang ainul khomsa, ain ada 5 surat. Abbas asr ala al-an kabu tul adiyat. Sekarang tahusita, taknya ada 6 surat, haknya 6 surat. Takwir tahrim taka surta gobun tinut taubati. Kita ulangi yang ainul khomsa itu 2 kali ya dibacanya. Abbas asr alak al-an kabu tul adiyat 2 kali. Abbas asr alak al-an kabu tul adiyat. Kita langsung ke taknya. Tak
wirtahrim taka surta gobun tinu taubati. Hak juga ada 6. Haji hadid hasyar al-haqqah hijrul hujuroti. Oke, yang 6 sudah. Sekarang pindah ke faku samaniyah. Fa-nya ada 8 surat, qofnya ada 8 surat. Fathul Fatihah, Furqan Fusilat, Falakul Fili, Fatirul Fajri. Oke, 8 fa ya. Qofnya Qasas Qadar Qalam Qamar Quraisy Qari'ah Qaf Qiyamah. Oke, sudah 8 masing-masing ya. Sekarang nunul asyrah ya. Naba'un nazi'at. Ada 10 nun ya, 10 huruf. Naba'un nazi'at, nurun najmi, nahlun namli, nisa'un nuhi, nasrun nasi, nasrun nasi. Pas ya, ada 10 surat diawali dengan huruf nun. Kemudian arba'ah asyra hamzatan. Ada 14 surat yang diawali dengan hamzah ya. Ali Imran Ibrahim Insan Infitor Isra Anbiya A'la A'rab Ahzab Ahqab An'am Anfal Ikhlas Insyiqaq. Kita ulangi, ada 14 surat yang diawali dengan huruf hamzah atau alif ya. Ali Imran Ibrahim Insan Infitor Isra Anbiya A'la A'rab Ahzab Ahqab An'am Anfal Ikhlas Insyiqaq. Nah, yang terakhir adalah huruf mim. Ada 15 surat yang diawali dengan huruf mim ya. Apa saja? Muhammad, Muzammil, Muddathir, Maryam, Maidah, Mu'minun, Ma'arij, Mutaffifin, Mulkuddila. Mulkuddila singkatan dari Al-Mulk sama Al-Mujadilah. Kemudian selanjutnya Munafikun, Mursalat, Masad, Ma'un, Mumtahana, Munafikun, Mursalat, Masad, Ma'un, Mumtahana. Kita ulangi dari awal yang mimnya ya. Muhammad, Muzammil, Muddathir, Maryam, Maidah, Mu'minun, Ma'arij, Mutaffifin, Mulkuddila, Munafikun, Mursalat, Masad, Ma'un, Mumtahana, Munafikun, Mursalat, Masad, Ma'un, Mumtahana. Demikian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghafal 114 nama surat Al-Qur'an versi huruf hijaiyah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghafal materi ini. Yang jelas sebenarnya materi ini tentu saja mengandung rahasia-rahasia ya, yang perlu dibutuhkan penelitian lebih lanjut ya, pengamatan lebih lanjut di mana sisi rahasia-rahasia itu. Barangkali sedikit untuk sebagai
perangsang saja ya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Dzudidin itu di huruf-huruf yang cuman punya satu surat ya. Itu Dzariyat sama Waqiah sama Duha sama Dukhon ya. Itu cuman 4 ya, dan dia di awal satu, artinya kalau satu itu sedikit ya, bahwa mungkin ini cocok logi saja ya. Kalau musuh itu satu aja sudah terlalu banyak ya. Nah sementara yang paling banyak huruf-huruf yang memiliki suratnya yang banyak adalah alif dan mim. Dan mim itu Bapak Ibu kalau kita gabungkan alif dan mim itu kalimatnya menjadi ummun, artinya ibu ya. Nah kita tahu sendiri bahwa orang yang paling berjasa atau jasanya paling banyak kepada kita ya ibu, ummun ya. Kemudian kita lihat juga di Ainul Khomsah, surat-surat yang di awal dengan ayat ada 5. Apa makna di balik semua ini ya? Kalau kita misalnya teliti lebih lanjut, insya Allah ya ada makna yang terkandung yang bermanfaat buat kita, dari motivasinya, dari pengetahuan itu untuk motivasi hidup kita. Barangkali ini juga PR buat kita semua ya. Setelah kita hafal, barangkali ada waktu, coba kita lihat seperti ada apa di balik hubungan huruf hijaiyah dengan nama-nama surat yang dikandungnya ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.